죽이러 온 거야, 다음 타깃을. 황필선! 최고로 징하게 죽는. 어디 숨었죠? 리조트. 스캔은 안 돼. 한편이 아니었다. 아버지. 황필선. 운수경이 건물 안에 있어! Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 5 drama Memories yang dirilis tahun 2020. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-4, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sanmi bertanya, mana buktinya? Wakil Kepala Pimpinan Lee Sin-woong menunjukkan semua korban, mulai dari Pak Ki-dan hingga Jo Sun-dong. Semua yang disentuh Dong-baek tewas. Dong-baek mengatakan dia bohong. Dia yang merintahkan Chun Gi-soo untuk menutupi insiden 20 tahun lalu. Kemudian bertanya siapa yang memerintahkan untuk menutupi kematian Moon Young-dae. Dong-baek ingin membaca ingatannya lagi, namun pengawalnya datang. Lee Sin-woong mengatakan Dong-baek adalah pembunuh. Dong-baek kabur, mereka mengejarnya. Sementara Sanmi mengatakan sudah mengetahui kasus pembunuhan Moon Young-dae ditutupi. Mereka membuat seolah-olah Moon Young-dae mengakhiri hidupnya sendiri. Sekarang dia berusaha menyingkirkan Dong-baek dengan mengatakan bahwa Dong-baek adalah si penghapus. Keesokan harinya, detektif Kim Do-soo melaporkan peringatan yang ditemukan di hidung petugas damkar. Orang yang tidak bersalah akan dihukum, menggantikan si pendosa. Pelaku mengincar anggota keluarga yang tidak bersalah. Lee Sin-woong memberi perintah untuk memindahkan istri dan putranya ke tempat persembunyian. Setelah itu, Lee Sin-woong memerintahkan Kepala Byun untuk menangkap Dong-baek dan menemukan bukti. Keluar dari ruangannya, Kepala Byun mendengar Lee Sin-woong menyuruh Kim Do-soo untuk membuat media membenci Dong-baek. Sementara itu, Dong-baek terbangun melihat selimut di kakinya. Kemudian menuruni tangga. Di dalam ruang kerja Jin Jae-gyu, Sanmi sudah menunggunya. Dong-baek bertanya bagaimana dia tahu dirinya ada di sini. Sebelum menjawab pertanyaannya, Sanmi bertanya apakah benar Jin Jae-gyu seorang cenayang. Dong-baek memberitahu Jin Jae-gyu memang seorang cenayang. Pada tahun 1971, Jin Jae-gyu berusia 8 tahun. Dia melihat ibunya sedang melakukan ritual persembahan. Ibunya adalah seorang dukun. Suatu hari dia diganggu. Hwang Pil-sen menyuruh mengencinginya. Tiba-tiba Jin Jae-gyu kesurupan, membuat mereka takut dan kabur. Sebelum pergi, Jin Jae-gyu mengatakan Hwang Pil-sen akan mengalami kematian yang paling memilukan. Di jalan, Jin Jae-gyu jatuh. Dia melihat di mobil ada Hwang Pil-sen dan ibunya. Sampai di rumah, terlihat botol pestisida di dekat ibunya. Ibunya meninggal di hadapan Jin Jae-gyu. Dia menjadi cenayang saat ibunya meninggal. Kembali ke Sanmi, sebelum meninggal, Jin Jae-gyu memberitahu 4 hal, yaitu dirinya akan bertemu lagi dengan Dong-baek di rumah pembunuh. Si penghapus ada di dalam ingatan Dong-baek, menyuruh mencari Chuon, dan yang terakhir dia memberitahu Dong-baek datang ke gereja di malam Pak Ki-dan dibunuh. Dong-baek membenarkan dia datang ke gereja untuk membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya karena sadar bahwa Chuon tidak ingin dia membunuh siapapun. Chuon selalu ingin lebih banyak orang mengetahui kekuatannya. Dia pikir itu akan mendorong banyak orang untuk menjadi baik. Guys, selanjutnya Mimin ceritain masa lalu Dong-baek dulu ya. Setelah mengetahui Chuon hilang, Dong-baek menyebar selebaran mencari Chuon. Dia bertemu dengan Kok Kyo-nah lagi dan menjabat tangannya. Dong-baek melihat Chuon yang terluka. Dia lari ke lokasi di mana Chuon terbaring. Kemudian polisi datang. Media memberitakan Dong-baek mengaku di persidangan kasus pembunuhan Chuon bahwa dia bisa membaca ingatan orang hanya dengan menyentuhnya.
kehakiman dan Bin mengadakan penelitian dan percaya apa yang dikatakan oleh Dongbek. Selanjutnya, Dongbek memberitahu Sanmi hari itu Kok Hyona sedang mengemudi. Dia bersama dengan selingkuhannya. Dia menabrak Chuon, kemudian mereka menyembunyikan tubuhnya. Saat itu, Chuon masih hidup dan minta tolong, tapi Kok Hyona malah memukulnya dengan batu. Dia bertemu dengan Kok Hyona sehari setelah kecelakaan itu. Andai saja hari itu dia menjabat tangannya, mungkin Chuon masih hidup. Dongbek sengaja mengungkap kekuatannya ke publik untuk menghukum para pembunuh itu. Sanmi mengatakan dia percaya padanya. Mereka akan bekerja sama sampai menemukan si penghapus. Mereka kemudian membahas insiden di Simbe. Dongbek memberitahu melihat seseorang selain dirinya di gudang itu yang tingginya lebih dari 170 cm. Si penghapus disebut iblis muda karena dia masih muda. Saat insiden di gudang Simbe terjadi, Moon Yonggang berusia 17 tahun. 2 bulan sebelum kejadian insiden Simbe, Moon Yongde, kakak dari Moon Yonggang, tewas. Kemungkinan Moon Yonggang membunuh ke-7 pemuda itu di gudang Simbe untuk membalaskan dendam kakaknya dengan menjadi si penghapus, atau dia adalah komplotan dari si penghapus. Sampai saat ini, mereka belum tahu siapa orang yang terakhir diincar oleh si penghapus. Sanmi kemudian memperlihatkan video rekaman ketika Moon Yonggang mengancam Sohisu. Terlihat Sohisu bergerak lebih dulu. 먼저 움직였어. Selanjutnya mereka menemui Sohisu. Sanmi memperlihatkan video rekamannya. Terlihat Sohisu melangkah menuju tangga lebih dulu agar Moon Yonggang bisa kabur. Dongbek bertanya di mana Moon Yonggang bersembunyi. 어디 숨었죠? 리조트. Selanjutnya mereka menuju ke tempat di mana Moon Yonggang berada. Tiba di sana mereka melihat Lee Sin-woo baru saja datang. Sanmi mengatakan Moon Yonggang datang ke sini bukan untuk bersembunyi. Dia datang untuk membunuh target berikutnya. Sanmi menghubungi Lee Sin-woo. Dia memberitahu si penghapus mengincar keluarganya karena dia yang menyogok Chun Gi-soo untuk memalsukan kematian Moon Yongde. Pimpinan Lee mengatakan dia sendiri yang akan melindungi keluarganya. Mereka berdua tetap naik ke atas menemui Lee Sin-woo. Sanmi mengatakan si penghapus akan datang. Pimpinan Lee memerintahkan untuk memborgol dan mengurung Dongbek. Tiba-tiba lampu di lorong mati. Mereka semua pingsan. Kim Do-soo keluar. Tidak lama dia pingsan juga. Moon Yonggang melewati mereka. Di dalam sudah tidak ada siapa-siapa. Dongbek dan Sanmi masuk. Mereka menembak kakinya. Sebelumnya, Sohisu memberitahu Moon Yonggang menyiapkan gas tidur. Dongbek membaca ingatannya. Pimpinan Lee keluar, menyetrum Sanmi dan Dongbek. Saat akan menembak Dongbek, petugas damkar datang. Dongbek dan Sanmi sadar di dalam mobil. Kyung-tan berhasil membawa mereka saat mereka akan dibawa ke kantor polisi. Kim Do-soo memberitahu kehilangan Dongbek, sedangkan Moon Yonggang dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba Lee Sin-woo sadar mereka tidak di pihak yang sama dengan Moon Yonggang karena mereka menembaknya. Sementara Dongbek memberitahu mereka ini adalah trik si penghapus. Mereka buru-buru menuju ke tempat Lee Sin-woo. Di dalam terlihat seorang petugas damkar. Seorang pengawal menyuruhnya pergi. Dia menyentuhnya dan langsung pingsan. Lee Sin-woo turun dari lift. Dongbek memberitahu Moon Yonggang adalah umpan. Si penghapus akan membunuh putranya. Tiba di dalam, pengawalnya sudah di lantai. Ketika membuka pintu, dia teriak. Si penghapus menembak 20 paku ke tubuh putra Lee Sin-woo. Kemudian mereka mendengar dari radio komunikasi, putra Lee Sin-woo terluka. Detektif diperintahkan untuk menangkap Dongbek. Selanjutnya, Dongbek memberitahu ada lebih dari 7 orang yang membunuh Moon Yongde. Total ada 8 orang. 1 orang lagi adalah Bang Jun-sok. Mereka pergi menemui Bang Jun-sok. Saat menunggu, ibu Yoon Suk-kyung datang. Dia memohon pada Dongbek untuk menyelamatkan putrinya. Yoon Suk-kyung adalah penggemar Dongbek. Dia sangat menyukainya dan selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Jadi, dia memohon tolong putrinya dan Chuon. Chuon adalah nama anak yang ada di dalam kandungan Yoon Suk-kyung. Dongbek dan Sami teringat ucapan Jin Jae-gyu yang meminta untuk menemukan Chuon. Dongbek melihat foto di dinding. Kemudian mengatakan akar dari semua kejahatan bukan Bang Jun-sok. Target utama si penghapus dan yang menghancurkan hidupnya. Orang itu adalah kakak tirinya, yaitu Hwang Pil-sen.
Guys, selanjutnya Dongbek menceritakan saat membaca ingatan Jin Jae-gyu. Selama 57 tahun kehidupannya, satu-satunya masa bahagia Jin Jae-gyu adalah saat dia masih kecil. Jin Jae-gyu bertanya kenapa ibunya membunuh kambing itu. Ibunya menjawab, kambing itu akan dijadikan pengorbanan untuk menyelamatkan orang. Tiba di rumahnya, ibunya sudah ditunggu. Dia menyuruh Jin Jae-gyu menunggu di luar rumah. Kemudian dia masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar dari dalam rumah. Sebelum pergi, pria itu memberinya uang. Kemudian Jin Jae-gyu melihat ibunya merapikan pakaiannya. Pada malam harinya, Jin Jae-gyu memberitahu ingin menjadi jaksa atau hakim. Ibunya sangat senang mendengarnya. Kemudian mereka tidur berpelukan. Pada hari ibunya meninggal, roh yang dilayani ibunya menempel pada Jin Jae-gyu. Pada suatu hari, dua orang pria datang. Mereka melihat Jin Jae-gyu berdoa agar ibunya bangun, tapi tidak berhasil. Saat itu, masa kecilnya yang bahagia berakhir. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa. 15 tahun kemudian, dia menipu dokternya dan berhasil keluar dari rumah sakit jiwa. Selanjutnya, Jin Jae-gyu datang ke rumah Hwang Pil-sen. Hwang Pil-sen terkejut melihat pegawainya yang ketakutan dan rumah yang berantakan. Di belakang Hwang Pil-sen berdiri Jin Jae-gyu dengan senapan di tangannya. Jin Jae-gyu memberitahu mereka bahwa dirinya adalah putra dukun yang mereka racuni. Mereka menyuap direktur rumah sakit jiwa, membuat Jin Jae-gyu terkurung di rumah sakit jiwa selama 15 tahun. Sejak usia 8 tahun, dia tinggal di sel isolasi rumah sakit jiwa. Jin Jae-gyu berlutut di hadapan mereka. Dia mengatakan ingin melupakan masa lalunya dan hidup normal, lepaskan atau bunuh saja dirinya. Kemudian memberikan senapannya pada Hwang Pil-sen. Hwang Pil-sen mengambilnya. Tiba-tiba seorang pria datang. Jin Jae-gyu memanggil pria itu ayah. Kemudian Hwang Pil-sen menembaknya. Si penghapus terobsesi menjadikan Jin Jae-gyu sebagai pasangannya karena musuh mereka sama, yaitu Hwang Pil-sen. Dongbek mengatakan si penghapus mengejar mereka. Semua masalah yang terjadi saat ini karena seseorang membunuh 20 tahun lalu. Lalu ibunya memalsukan surat kematian seseorang. Jika beruntung, dia akan dipenjara. Jika tidak, si penghapus akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak peduli pada mereka berdua. Satu-satunya yang ingin dia selamatkan adalah Yoon Seok-hyung yang tidak berdosa. Jika mereka punya hati nurani dan ingin menyelamatkan Yoon Seok-hyung dan anaknya, berterus teranglah tentang kebenaran di balik kematian Moon Young-dae 20 tahun lalu. Hwang Pil-sen memberitahu satu-satunya hal yang dia lindungi adalah reputasi keluarga dan putranya, kemudian pergi. Adegan selanjutnya, Lee Sin-woong bertanya pada Moon Young-gang siapa si penghapus. Jika ingin hidup, dia harus memberitahu identitas si penghapus. Moon Young-gang mengatakan dia sudah mati 20 tahun lalu di kamar mayat saat melihat kakaknya Moon Young-dae meninggal. Pesan kematian yang ditinggalkan Moon Young-dae yang bilang dia mati karena muak dengan kemiskinan keluarganya membuat ibunya mengakhiri hidupnya. Ayahnya depresi dan meninggalkan rumah. Dia menghilang dan tidak pernah ditemukan. Dirinya punya firasat surat kematian kakaknya palsu. Jika kakaknya benar-benar yang menulisnya, setidaknya dia akan meninggalkan pesan untuknya. Ban Jun-sok telah membunuh kakaknya, tapi Lee Sin-woong telah membunuh seluruh keluarganya. Si penghapus sengaja melewatkan titik vital ketika menembak putranya dengan paku. Ini hanya permulaan untuk putranya. 지옥의 누구야? Dia tidak ingat siapa si penghapus karena ingatannya telah dihapus. Chun Gi-soo masuk. Dia memaksa Moon Young-gang untuk memberitahu siapa si penghapus, namun tidak berhasil. Di rumah Jin Jae-gyu, Dongbek memberitahu Kyung-tan dan Sehun, Hwang Pil-sen adalah target terakhir si penghapus. Dia yang memalsukan kematian Moon Young-dae dan membuat keluarganya mati. Bang Jun-sok adalah pemimpin ketujuh pemuda itu. Dialah yang membunuh Moon Young-dae. Setelah kejadian itu, Hwang Pil-sen menyekolahkannya ke luar negeri. Lee Sin-woong menjadikan Chun Gi-soo sebagai wakil kepala kepolisian untuk membantunya menutupi kasus ini. Jin Jae-gyu tidak langsung membunuh Hwang Pil-sen karena dia sudah melihat masa depan Hwang Pil-sen saat masih muda, bahwa dia akan mati mengenaskan. Jin Jae-gyu percaya Hwang Pil-sen akan mengalami akhir yang kejam. Sanmi masih belum menemukan alasan kenapa si penghapus bertekad balas dendam pada Hwang Pil-sen. Jika mereka tahu kenapa si penghapus ingin balas dendam, mereka bisa mencari tahu siapa dia.
Mereka juga belum tahu kenapa si penghapus menunggu 20 tahun untuk balas dendam. Selanjutnya mereka melihat berita mengenai Yoon Sok-kyung. Si penghapus mengirim foto Yoon Sok-kyung ke media. Di foto pertama, pelaku menulis akan memaku Yoon Sok-kyung setiap hari sampai detektif Dong-baek mati. Sampai saat ini, detektif Dong-baek belum menjelaskan apapun. Karena itu, orang beranggapan dia mungkin berkontribusi pada si penghapus, atau dia bahkan membantu dan mendukung pembunuhan itu sendiri. Pihak berwenang berspekulasi Dong-baek sebagai si penghapus, atau setidaknya komplotannya. Warga agak bingung karena detektif Dong-baek selalu mempromosikan keadilan, tapi gagal menegakkannya ketika dia menjadi pusat penyelidikan. Setelah berita itu, Dong-baek mengatakan si penghapus berusaha menyerang mentalnya agar dirinya merasa gelisah. Di rumah Hwang Pil-sen, Lee Sin-won perlihatkan foto Yoon Sok-kyung. Dia memberitahu putranya diserang dengan cara yang sama. Ini semua karena kesalahannya 20 tahun lalu, memunculkan iblis bernama si penghapus dan menimbulkan korban yang tidak terduga. Hwang Pil-sen mengatakan, pertama, dia tidak peduli apakah istri Bang Joon-sok selamat atau tidak. Kedua, nama putranya tidak boleh tercemar karena skandal ini. Ketiga, pembunuh yang tahu kebenarannya tidak boleh masuk ke ruang sidang. Dan yang terakhir, singkirkan Dong-baek. Pimpinan Lee mengatakan tujuan mereka sama, yaitu menyingkirkan si penghapus dan Dong-baek. Itu adalah satu-satunya cara melindungi anak-anak mereka. Keesokan harinya, Lee Sin-won diberitahu bahwa masa kritis putranya telah berlalu. Di parkiran, Chun Gi-soo menunggunya. Dia bertanya siapa identitas si penghapus. Lee Sin-won memberitahu Dong-baek. 확실합니까? Paling tidak dia komplotannya. Dia datang membawa masker gas, seakan-akan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dong-baek juga mengincar Hwang Pil-sen. Sementara Sanmi dan yang lainnya berada di parkiran. Mereka ingin masuk menghadiri konferensi pers Bang Joon-sok, tapi penjagaannya sangat ketat. Sanmi melihat mobil TVC, kemudian menghubungi Kang Ji-eun, minta bantuannya masuk ke dalam. Kim Do-soo melihat wartawan masuk, kemudian teriak itu dia dan mengejarnya. Di depan lift, dia memberitahu yang lainnya, Dong-baek masuk perangkap. Dalam konferensi pers, Bang Joon-sok memohon kepada orang yang menculik istrinya, jangan menyakiti istrinya yang tidak berdosa. Dirinya bersedia menderita demi istrinya. Sementara itu, detektif menunggu di depan lift. Saat pintu lift terbuka, ternyata Sehun. Kembali ke ruang konferensi pers, Bang Joon-sok berlutut memohon agar istrinya dibebaskan. Tiba-tiba Dong-baek memegang pundaknya, membaca ingatannya. Kemudian mengeluarkan pistol. Dong-baek merasakan kepalanya sakit. Setelah melihat ingatannya, Dong-baek menyerangnya. Hwang Pil-sen terkejut melihat apa yang terjadi. Sementara Dong-baek kabur dengan bantuan Kang Ji-eun dan Kyung-tan yang sudah menunggunya di depan lift. Kang Ji-eun membawa Dong-baek sementara Kyung-tan mengganjal pintu. Dong-baek menghubungi Sanmi yang saat itu bersama dengan kepala Byon. Dong-baek memberitahu ada korban lain pada hari kematian Moon Young-dae. Dia tewas karena pemerkosaan. Korban bernama Yu Ayong, berusia 20 tahun. Ayahnya adalah kepala damkar Simbae Yoon Soo-nam. Dia adalah si penghapus. Yoon Soo-nam melihat berita di televisi konferensi pers Bang Joon-sok. Sanmi memerintahkan mengirim detektif ke rumah Yoon Soo-nam. Sementara Dong-baek berusaha berjalan menuju ke mobil. Chun Gi-soo melihatnya. Dia mau menabraknya. Tepat saat itu, Kyung-tan mendorongnya. Sehun dan detektif lainnya datang menolong Kyung-tan. Kyung-tan dibawa ke ruang operasi, sementara Kang Ji-eun membawa Dong-baek ke rumah Jin Jae-gyu. Dan Sanmi tiba di rumah Yoon Soo-nam, tapi dia sudah kabur. Di dinding tertulis, orang tidak bersalah akan dihabisi sebagai pengganti pendosa. Dong-baek sadar, dia bertanya bagaimana keadaan Kyung-tan. Kang Ji-eun memberitahu operasinya berjalan lancar, tapi dia belum siuman. Di tempat parkir apartemen Hwang Pil-sen, Jaksa Woo Sok-do dihampiri oleh Kim dari BIN. Dia mengatakan jangan mengejar Dong-baek. Dia bukan penjahat. Jika dia tetap melakukannya, Kim mengancam akan membongkar kejahatannya. Kemudian terlihat Lee Sin-won datang. Kim memperkenalkan dirinya sebagai kepala BIN. Dia memperingatkan mereka, apa yang mereka rencanakan tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka bertemu dengan Hwang Pil-sen. Mereka bertiga merencanakan pembunuhan Dong-baek. Di ruang kerja Jin Jae-gyu, Dong-baek teringat kenangannya bersama Chuon. Chuon merasa iri padanya
karena bisa membaca ingatan orang. Dongbek mengatakan membaca ingatan orang sama sekali tidak enak. Kenangan orang-orang tidak sebaik yang dia pikirkan. Chuan memintanya membaca ingatannya. Dia yakin ingatannya akan membuat Dongbek senang karena dia terus memikirkannya belakangan ini. Dongbek tersenyum malu. Chuan memberitahu kemampuannya membuat setidaknya 2 orang bahagia. Chuan yakin kemampuan Dongbek bisa membuat banyak orang bahagia. Jadi, dunia mungkin berubah dan menjadi tempat yang lebih baik. Setelah itu, Dongbek membuat video pernyataannya. Di suatu tempat, Yoon Seok-kyung memohon jangan dibunuh. Yoon So-nam menceritakan 20 tahun lalu, dia keluar negeri menyelamatkan orang setelah gempa bumi. Tapi dia tiba-tiba harus bergegas pulang karena putrinya meninggal. Dia tahu kematian putrinya tidak wajar. Bahkan saat istrinya meninggal, dia tidak setakut hari di mana dia mengetahui putrinya meninggal. Mereka bilang putrinya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun itu tidak benar. Suatu hari, Yuna sedang berada di dalam hutan. Tiba-tiba So Philip muncul. Dia bersama Bang Joon-sok. Mereka berdua terlihat mabuk. Saat Yoo Ah-yong akan pergi, muncul temannya yang lainnya. Mereka memperkosa Yoo Ah-yong. Kekasih Yoo Ah-yong, yaitu Moon Young-dae, mencarinya. Mereka memukulinya, dan Bang Joon-sok membakarnya. Kemudian melemparnya ke jurang. Lee Sin-won dan Jun Gi-soo datang. Dia melihat keadaan Yoo Ah-yong, kemudian keluar memukul Bang Joon-sok. Lee Sin-won menyuruhnya sadar jika tidak mau membusuk di penjara. Yoon So-nam mengatakan 2 anak dibunuh oleh suaminya Bang Joon-sok. Hari itu, Moon Young-dae meninggal dan putrinya masih hidup, tapi tubuh dan pikirannya benar-benar hancur. Dokter dan psikiaternya mengintimidasinya, membuat pernyataan bahwa Yoo Ah-yong tidak melakukan perlawanan, padahal dia mengaku diperkosa. Jun Gi-soo datang, memberitahu Moon Young-dae sudah meninggal. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Yoo Ah-yong menangis setelah mengetahuinya. Kembali ke Dongbek, Sanmi datang. Dia memberitahu Lee Sin-won memberi izin untuk menembak dan membunuhnya. Lawan mereka bukan hanya si penghapus, musuhnya terlalu banyak. Dia memberitahu agar Dongbek lebih berhati-hati. Selanjutnya, Sanmi menerima telepon dari ruang kendali, sementara Dongbek memberikan video rekaman yang dia buat pada Kang Ji-eun. Setelah itu, mereka pergi mencari keberadaan Yoon So-nam. Sanmi minta alamat lokasi Yoo Ah-yong mengakhiri hidupnya pada Bongguk. Dia pikir Yoon So-nam ada di tempat itu. Terlihat Yoon So-nam sudah menunggunya. Dongbek dan Sanmi naik ke atas. Sanmi bertanya di mana Yoon Seok-kyung. Yoon So-nam menunjukkan koper di sampingnya, kemudian memberitahu dia masih hidup. Yoon So-nam mengatakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, pemimpin sejati harus muncul. Suami Yoon Suk-kyung adalah mantan Majelis Perwakilan Rakyat dan ibunya yang kasar berpikir uang bisa membeli semuanya. Jaksa, polisi, dan media adalah parasit, bukan para bedebah itu yang harus memimpin. Bukan hewan di balik topeng, tapi pemimpin sejati. Dongbek mengatakan, silahkan membunuh Yoon Seok-kyung. Dirinya akan mengikuti caranya, tapi dengan satu syarat, dia harus mau dibaca ingatannya sebelum membunuh Yoon Seok-kyung. Dia butuh informasi untuk menyingkirkan Ban Jung-sok dan Hwang Pil-sen. Dongbek membaca ingatannya, kemudian memberitahu Yoon Seok-kyung ada di gedung ini. Sanmi ke bawah mencari Yoon Seok-kyung, sementara Dongbek berkelahi dengannya. Dongbek berusaha membaca ingatannya lagi. Yoon So-nam mendorongnya. Dongbek menyuruhnya memberitahu siapa si penghapus. Sementara Sanmi berhasil menemukan Yoon Seok-kyung dan berusaha menyadarkannya. Tiba-tiba seseorang menembak Yoon So-nam dan Dongbek. Dia adalah Chun Gi-soo. Detektif menembak Chun Gi-soo. Chun Gi-soo memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kepala Byun datang. Dia melihat Yoon So-nam tewas. Kim Do-soo melaporkan si penghapus meninggal dan Dongbek tertembak. Kemudian memberitahu Bin tiba-tiba muncul. Lee Sin-won menyuruh mengikuti mereka secara diam-diam. Kemudian dia menemui Hwang Pil-sen dan Bang Joon-sok. Mereka melihat berita di televisi pernyataan Dongbek. Dongbek membuat pernyataan berdasarkan ingatan yang dirinya lihat saat memburu si penghapus. 20 tahun lalu, ada bajingan yang menginjak dan membunuh anak muda tidak berdosa dan seorang ibu yang menyembunyikan dosa anaknya. Mereka penyebab sebenarnya penderitaan Yoon Seok-kyung. Mereka adalah mantan anggota Majelis Perwakilan Rakyat Ban Joon-sok
dan pimpinan Hwang Pil-sen. Selain itu, Wakil Kepala Kepolisian Simbe, Chun Gi-soo, dan Lee Sin-wong, Wakil Kepala Kepolisian Nasional, menutupi kejahatan mereka. Mereka menyuap banyak orang untuk menutupi pembunuhan dan pemerkosaan oleh Ban Jung-sok dan teman-temannya. Mereka memasukkan kesaksian dan pembunuhan, dibuat seolah-olah korban mengakhiri hidupnya sendiri. 15 hari kemudian, Dong-baek sadar dari komanya. Sanmi memberitahu pernyataannya menyentuh publik. Akan ada sidang khusus untuk Hwang Pil-sen dan Bang Joon-sok. Walaupun tidak mudah, semuanya akan berakhir baik. Kesaksiannya telah berperan besar. Sanmi menyuruhnya untuk beristirahat dan fokus memulihkan diri agar bisa kembali bekerja. Saat kembali ke ruangannya, Dong-baek melihat pengawal yang menjaganya tidak sadarkan diri. Dong-baek membaca pesan dari si penghapus. Jika ingin tahu kebenarannya, mari bertemu di mana semuanya dimulai. Dong-baek datang ke gudang Simbe, di mana 7 orang pemuda ditemukan tewas. Si penghapus membuka topengnya, kemudian memanggil Dong-baek adiknya. Sementara Kim memberikan laporan Bin mengenai Sung Juran. Sung Juran memiliki kekuatan supernatural seperti Dong-baek. Kim mendapat telepon, Dong-baek pergi. Sanmi menghubungi ruang kendali, minta mereka melacak keberadaan Dong-baek. Kim yakin Sung Juran adalah si penghapus. Kembali ke Dong-baek, So Hee-soo memberitahu mereka sering main di sini. Dia sangat menggemaskan saat itu. Walaupun ingatan terakhirnya tentang tempat ini mungkin menyakitkan, So Hee-soo memanggil nama asli Dong-baek yaitu Sung Ju-ho. So Hee-soo memintanya untuk membaca ingatannya jika dia mau. Kemudian memberitahu dia bisa mengembalikan ingatannya yang hilang. Dong-baek meraih tangannya. Dong-baek melihat dirinya bersama kakaknya Sung Juran. Guys, So Hee-soo nama aslinya Sung Juran ya. Mereka masuk ke dalam rumah. Dong-baek memberitahu ibunya kakaknya bisa tahu bahwa dirinya mau menjadi polisi. Padahal dia tidak pernah memberitahunya. Ibunya tahu Sung Juran bisa membaca ingatan orang. Mereka kemudian makan bersama. Di dalam kamarnya, Sung Juran melihat website milik Yoo Ah-yong. Mereka bersahabat. Sung Juran mengirim pesan pada Yoo Ah-yong menanyakan kabarnya, tapi dia tidak pernah menjawabnya. Dia juga mengirim pesan pada Moon Young-dae, tapi tidak dibalas juga. Tiba-tiba Yoo Ah-yong menghubunginya. Dia minta tolong. Sung Juran melihat Chun Gi-soo berjaga di depan kamar Yoo Ah-yong. Saat dia mengangkat telepon, Sung Juran masuk. Dia bertanya apa yang terjadi. Yoo Ah-yong tidak menjawabnya. Dia minta alat perekamnya dan menyuruh Sung Juran pergi. Sung Juran bertanya apakah hal buruk terjadi, kemudian mengatakan jika dia mau, dirinya bisa menghapus ingatan itu. Ingatan buruk lebih baik hilang. Yoo Ah-yong mengatakan menghapus ingatannya tidak akan menghapus apa yang terjadi. Tidak lama setelah itu, Yoo Ah-yong meninggal. Saat itu Sung Juran sadar dengan kekuatannya dia harus menghapus orang bukan ingatan. Keluar dari ruang pemakaman, tanpa sengaja dia menabrak Chun Gi-soo dan membaca ingatannya. Sejak saat itu, dia melakukan yang seharusnya dengan kemampuannya. Dia menganggapnya menegakkan keadilan. Dia membunuh dokter dan psikiater yang mengintimidasi Yoo Ah-yong. Sementara itu, di rumah Hwang Pil-sen, pengawal Hwang Pil-sen melaporkan dokter dan psikiater yang mengurus Yoo Ah-yong sudah tewas. Kemudian memberikan foto Yoo Ah-yong yang mengirim paket ke temannya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Hwang Pil-sen menyuruhnya menyingkirkan mereka semua yang mengetahui kasus ini, baik tua ataupun muda. Mereka semua harus mati. Di rumah Dong-baek, dia memberikan paket yang datang pada kakaknya. Sung Juran menyuruhnya keluar. Dia membuka paket dari Yoo Ah-yong yang berisi suara rekaman kesaksian pemerkosaan yang dirinya alami. Selanjutnya, Sung Juran menyuruh Jin Jae-gyu membawa Lee Sin-wong jika ingin putrinya selamat. Jin Jae-gyu mengikat dan menutup mata Lee Sin-wong. Sementara Sung Juran menunggu teman-temannya datang. Sung Juran bertanya di mana Bang Joon-sok. Mereka memberitahu dia belajar di luar negeri. Mereka datang karena Sung Juran menjanjikan mereka sesuatu yang menyenangkan. Sementara itu di rumah Dong-baek, pengawal Hwang Pil-sen masuk ke dalam rumah. Dia mencari paket yang dikirim oleh Yoo Ah-yong di kamar Sung Juran. Tiba-tiba Dong-baek dan ibunya datang. Dong-baek masuk ke kamar kakaknya. Dia melihat kotak paket, kemudian menghidupkan rekamannya. Pria itu menutup pintunya. 신배시의 인근 야산에서 무참히 성폭행 당했습니다. Ibunya masuk ke dalam kamar. Pria itu memukul ibunya dengan palu.
Di dalam gudang, Sung Juran menghapus semua ingatan mereka dan hanya meninggalkan ketakutan. Mereka semua saling menyerang satu sama lain. Di rumah, Dong-baek memanggil ibunya yang sekarat, kemudian mengambil jaket dan lari mencari kakaknya. Lee Sin-won jatuh. Jin Jae-gyu keluar melihat mereka saling memukul, kemudian melihat ke arah si penghapus. Sung Juran membuka topengnya. Jin Jae-gyu kabur dari tempat itu. Dong-baek bertemu dengan kakaknya di dekat gudang. Sung Juran bertanya ada apa, kemudian membaca ingatannya. Dia melihat ibunya terluka, kemudian menyuruh Dong-baek menunggunya, sementara dia lari menuju ke rumah. Dong-baek masuk ke dalam gudang. Dia melihat mereka saling memukul. Lee Sin-won melihat Dong-baek berdiri. Sung Juran pingsan di depan rumahnya, sementara Dong-baek kehilangan ingatannya. Dong-baek menghapus ingatannya sendiri malam itu. Dong-baek memiliki kemampuan yang sama dengan Sung Juran. Dia bisa membaca ingatan, menghapus, dan memanipulasinya sesuka hatinya. Sung Juran yang pingsan di depan rumah dibawa oleh Bin. Kim memberitahu, sejak saat itu mereka bekerja sama dengan Sung Juran. Di gudang, Sung Juran mengatakan apa gunanya memiliki kekuatan supernatural jika mereka tidak bisa menegakkan keadilan dan menghukum penjahat. Kemudian membuka tong yang berisi pengawal Hwang Pilsen, pria itu yang membunuh ibu mereka. Sung Juran mengatakan hukum hanya membantu mereka yang berkuasa. Mereka tidak perlu mengandalkan sesuatu yang tidak berguna. Kemudian memberikan pistol, menyuruhnya menghabisi pria itu. Dong-baek mengarahkan pistolnya ke pria itu, kemudian ke kakaknya. Dong-baek mengatakan dia terlalu banyak menghabiskan waktu membaca pikiran monster hingga membuatnya menjadi monster juga. Dia menjadi monster saat bertarung melawan mereka. Sung Juran mengambil pistolnya, membunuh pria itu. Dong-baek bertanya kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Kemudian mengatakan dengan melindungi orang-orang akan menjadikan mereka kuat. Mereka harus bertahan sampai akhir dan memastikan mereka tidak termakan oleh ingatan mereka. Terlintas kenangan kebersamaan mereka. Sung Juran mengarahkan senjatanya ke Dong-baek, kemudian mengarahkannya ke kepalanya. Saat itulah Sanmi dan yang lainnya datang. Mereka menembak Sung Juran. Sung Juran dibawa ke rumah sakit. Dokter An Suyon memberitahu cederanya tidak parah, tapi kondisinya tidak stabil. Kim minta mereka meninggalkan ruangan. Dia akan menjelaskannya pada Dong-baek. Kim memberitahu Bin bertugas mengawasi dia dan kakaknya. Mereka mengisolasi kakaknya selama 20 tahun agar bisa melindunginya. Kesehatannya memburuk setiap kali dia menggunakan kekuatannya. Pertama kali dia datang ke lab, kondisinya tidak terkendali. Kondisinya sudah parah sebelum semuanya menjadi seburuk ini. Dong-baek mengatakan dirinya dan kakaknya tidak pernah meminta perlindungan mereka. Mereka bukan aset negara ini. Kim melihat Dong-baek marah. Dia mengatakan akan menghapus semua catatan kejahatan yang dilakukan kakaknya. Sebagai gantinya, informasi yang dia dapatkan mengenai Bin tidak boleh dia ungkap kepada siapapun, kemudian pergi. Di ruang perawatan, Lee Sin-won melihat berita mengenai sedang dilakukannya penyelidikan khusus pembunuhan massal yang dipalsukan di gudang terlantar di kota Simbe 20 tahun lalu, yang dilakukan oleh Wakil Kepala Kepolisian Nasional Lee Sin-won. Putranya bangun. Dia mengatakan mereka salah menilai ayahnya. Sementara itu, Dong-baek menunggu kakaknya sadar. Saat sadar, dia mengatakan Dong-baek terlihat sangat manis. Dong-baek memanggil kakak pada Sung Juran, membuatnya merasa senang karena sudah lama dia tidak memanggilnya seperti itu. Dong-baek mengatakan dulu dia juga orang yang sangat manis. Dia tidak perlu membunuh semua orang yang terlibat. Sung Juran bertanya kalau bukan dirinya, siapa yang akan melakukannya. Dia yakin jika dia tidak melakukannya, semua berdebah itu akan menjalani hidup mereka dengan tenang. Dong-baek mengatakan Yuayong meninggalkan kesaksiannya. Dia bisa memakai kemampuannya untuk mengungkap kebenarannya. Sung Juran memberitahu ingatan tidak punya kekuatan. Ingatan orang-orang tidak berdaya. Ingatan Yuayong dan dirinya tidak mampu menghukum siapapun. Dia akan memberikan ingatan yang akan membantunya memutuskan. Dong-baek mengatakan biarkan dirinya menghapus semua ingatan buruknya. Adegan selanjutnya mereka menangkap Kim Do-soo. Setelah detektif Kim Do-soo mengaku
mereka datang menemui Lee Sin-wung untuk menangkapnya. Ada 9 kasus termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, Dong-baek datang ke rumah masa kecilnya. Dia melihat kakaknya menangis. Kakaknya sedang melihat video rekaman pemerkosaan Yoo-yong. Kakaknya mendapatkan video rekamannya saat menjadi asisten Bang Joon-sok. Sung Juran menyentuhnya dan melihat Bang Joon-sok menyimpannya di rak buku. Setelah selesai melihatnya, Sung Juran menyimpannya di laci. Kemudian Sanmi dan timnya datang ke rumah Hwang Pil-sen. Sanmi menunjukkan surat penangkapan Hwang Pil-sen. Dia ditangkap atas pemerasan dan pembunuhan bayaran. Di ruang interogasi, Hwang Pil-sen bertemu dengan Lee Sin-wung. Lee Sin-wung mengatakan dirinya ada di sini untuk diinterogasi karena sudah melakukan banyak kejahatan. Saat di rumah sakit, putra Lee Sin-wung bilang dia yakin semua pemberitaan itu bohong. Dia percaya pada ayahnya sampai akhir karena ayahnya polisi yang baik. Kembali ke ruang interogasi, Lee Sin-wung mengatakan orang yang bersalah akan membayar kejahatannya. Dirinya sudah lama melupakannya. Lee Sin-wung sudah memberikan data pribadi dan laporan kejahatan Bang Joon-sok, Im Jung-yeon, dan Hwang Pil-sen pada detektif, membuat Hwang Pil-sen marah. Hwang Pil-sen mengatakan dirinya tidak akan lama berada di sini. Sanmi memberitahu dia tidak perlu berlama-lama di sini. Dia akan dibawa ke penjara sekarang karena mereka punya banyak bukti. Im Jung-yeon menghubungi Bang Joon-sok yang berada di depan kantor polisi. Dia memberitahu tidak bisa membebaskan ibunya. Setelah menutup telepon, Dong-baek datang. Dia menghalangi Bang Joon-sok yang ingin pergi. Sanmi dan Sehun datang. Dong-baek memperlihatkan video rekaman saat Bang Joon-sok memperkosa Yoo-yong. Dengan bukti itu, Bang Joon-sok ditangkap. Selanjutnya, jaksa Yoo Ji-suk menangkap Woo Sok-do dan Im Jung-yeon. Dong-baek menepati janjinya menjadikan jaksa Yoo Ji-suk sebagai bintang. Beberapa hari kemudian, Dong-baek mengunjungi Kyung-tan. Dia sangat khawatir padanya. Setelah itu, Dong-baek masuk ke ruangan Yoon In-tae. Dia mengembalikan ingatannya kemudian pergi. Saat Sangah datang, Yoon In-tae memanggilnya. 나 기억나? Kemudian Dong-baek menemui dokternya. An Soo-yeon memberitahu kondisinya sudah normal kembali. Dong-baek mengatakan itu semua pasti karena dirinya mendapatkan kembali ingatan yang dirinya blokir 20 tahun lalu. Sementara Sanmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai detektif pada kepala Byon. Dia ingin menjadi pengacara. Di luar ruangan, semua bawahan Sanmi sudah menunggunya. Mereka mengucapkan salam perpisahan. Sanmi berterima kasih pada mereka semua karena menuruti perintahnya meskipun dia masih muda dan arogan. Di tempat lain, Kang Ji-eun melaporkan Hwang Pil-sen dan Bang Joon-sok diadili atas pembunuhan bayaran, dan penyuapan. Mereka dihukum 20 tahun dan 18 tahun penjara. Sekarang, Kang Ji-eun bekerja di OBC News. Di dalam penjara, Bang Joon-sok menangis. Keesokan harinya, penjaga memberitahu Hwang Pil-sen, putranya Bang Joon-sok mengakhiri hidupnya semalam. Selanjutnya diperlihatkan Sanmi yang bekerja di kantornya sendiri sebagai pengacara. Bong-guk mengundurkan diri dari kepolisian. Dia memilih bekerja pada Sanmi. Dong-baek dan yang lainnya datang mengucapkan selamat. Begitu juga dengan detektif yang lainnya dan Kang Ji-eun. Kemudian mereka foto bersama. Setelah itu, Dong-baek memberitahu akan menggunakan kemampuannya dengan baik. Sanmi mengulurkan tangannya, mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Drama ini berakhir ketika Dong-baek meraih tangan Sanmi sambil mengatakan dia tidak sabar bekerja sama lagi dengannya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.